betul. Percaya kan sama gue kan dengan harga segitu worth it, man. Yes. Oh, kalau Kolunglung merekomendasikan ya? Iya. Stigmanya, wah tetap aja mobil capek. Oh iya, betul. 300.000 sampai 400.000 memang kilometer itu. Nah, cuman problemnya adalah dia keluarin harganya itu murah banget, bro. Lu 60 juta nih, gitu kan. Nah, 60 juta itu interior udah baru, cat udah baru, mesin udah keluar dari sana, udah selesai inspeksi, kaki-kaki pun nggak bunyi. Jadi maksudnya lu 60 juta itu lu udah tinggal pakai. Nah, oke, lu dapetin 60 juta nih di luar sana. Vios juga. Tangan ke-5 mungkin ya kan, pribadi nih gitu kan. Lu lihat aja mobilnya harga 60 juta. Menurut lu, kalau di compare, menurut gua ya, lu di luaran 60 juta pasti ada yang bagus. Tapi menurut gua yang di luaran 60 juta udah hancur compang-camping. Para penggemar otomotif, jangan lupa subscribe Densus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, di part selanjutnya masih dengan Kolunglung Dokter Mobil Depok. Gue lagi di Dokter Mobil Depok, teman-teman. Thank you ya. Sama-sama. Masih dengan Kolunglung nih ya, Ko ya. Yuk. Di Denkus Channel. Di part selanjutnya seru banget. Kalian harus tonton. Nah, thumbnailnya gue cantumin sama si Jack, editor gue, dicantumin. Itu seru banget obrolan. Ada challenge jawab cepat di situ. Dan di video kali ini, di awal video kok, langsung aja to the point. Gue mau kasih challenge lagi jawab cepat kok. Yuk. Siap ya kok ya? Siap. Oke. Nah, ini teman-teman langsung aja challenge jawab cepat buat Kolunglung. Yang pertama, velg buatan lokal sudah unggul secara desain, kualitas, dan harga. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Dalam memilih mobil second yang usia pemakaiannya sudah 20 tahunan, mending pilih yang elektrikalnya masih bagus, interiornya masih bagus, atau mesinnya masih bagus? Electrical. Elektrikal masih bagus ya? Iya. Oke. Ngomongin mobil 90s, bicara kemudahan dalam maintenance mobil, jawabannya adalah mobil Jepang. Setuju atau tidak setuju? Setuju banget. Yang terakhir, kalau mau beli Toyota Vios, lebih baik pilih X-Taxi atau yang bukan X-Taxi? Oke, tergantung budget. Kalau X-Taxi budgetnya segitu dan mobilnya begitu. Kalau bukan X-Taxi budgetnya fluktuatif dan mobilnya juga nggak jelas juga itu. Oh gitu ya. Jadi kok kemarin ini gue sempat sih main-main gitu ya ke beberapa X-Taxi itu kok. Bluebird ya. Bluebird gitu kan. Ya, gue juga pernah. Dan gue pernah kok ya. Pernah. Bagus kan? Yes, betul. Percaya kan sama gue kan dengan harga segitu worth it, man. Yes. Oh, kalau Kolunglung merekomendasikan ya? Iya. Nah, gue juga, jujur gue tuh awalnya memang ada stigma, gila lu mobil capek ngapain dibeli, Den? Nah, tiba-tiba gue main lah nih, kok. Tapi gila lu ini PT. Dicetin ulang. Yes. Iya kan? Dia perusahaan, skala perusahaan. Dan dia tuh, gue bilang kayak di kantor bro. ini. Iya, rapi bro. Dia prosedural. Iya, rapi bro. Ya sekarang lu lihat aja nih Om. Ini driver kita, itu udah ada riwayat ininya. Ini cek buat ini, cek ini. Iya ya gue bilang. Kan dia kan dilakukan perawatan secara kontinu dan konsisten. Dia. Menurut Kolunglung kalau ini kan stigmanya, wah tetap aja mobil capek. Oh iya betul. Nah dengan kilometer gondrong, apakah masih layak untuk digunakan? Kilometernya 300.000 ya kan? Emang 300.000 sampai 400.000 memang kilometer itu. Nah cuman problemnya adalah dia keluarin harganya itu murah banget bro. Lu 60 juta nih gitu kan. Nah 60 juta itu interior udah baru, cat udah baru, mesin udah keluar dari sana, udah selesai inspeksi, kaki-kaki pun nggak bunyi. Jadi maksudnya lu 60 juta itu lu udah tinggal pakai gitu loh. Lu cerita mobil capek kilometer gondrong, iya emang pasti. Nah oke, lu dapetin 60 juta nih di luar sana. Vios juga, tangan ke-5 mungkin ya kan. Iya. Lu lihat aja X-Taxi misalnya. Pribadi nih gitu kan. Lu lihat aja mobilnya harga 60 juta. Menurut lu, kalau di compare, menurut gua ya, lu di luaran 60 juta pasti ada yang bagus. Tapi menurut gua yang di luaran 60 juta udah hancur compang-camping. Menurut gua, dengan harga yang sama ya, kita ngomong harga yang sama ya. Kalau harganya yang 100 ya jangan lu compare. Mobil X Bluebird 60 juta bro. Betul. Iya kan, betul. Harga 60 juta lu dapat mobil masih begitu. Kalau budget gua cuma 60, gua akan beli itu. Merem bro, itu engine pasti oke. Kaki-kaki oke, cat baru. Interior juga terawat dalamnya. Betul. Oke, ada lubangnya 2 di sebelah kiri, ya kan, itu udah pasti. Tapi ya, balik lagi bro, 60 juta itu udah pasti.
Oke. Yang lain 60 juta hari itu bagus, ya kan? Lu diisi oli diesel Bener. 15W50, lu nggak tahu lu, men. Iya, kenapa tuh kok? Lah mobil tua lu isi 15W50, gue jamin mesinnya anteng. Oh gitu ya? Tapi begitu lu ganti oli 1040 nih, normalin kan? Iya. Bensin tahun segitu 1040 kan? Normalin pasti bunyi. Kruk krak krak kruk krak krak. Oh gitu ya? Nah, gue baru tahu tuh. Ih, Oh, lu gitu, Boy. lu mau ngakalin engine supaya nggak bersuara itu gampang banget. Lu kasih oli diesel aja 15W50. Itu nggak apa-apa kok? Pasti nggak apa-apa, berat kan? Tarikannya kan pasti nggak ada masalah. Begitu lu ganti oli, bunyi itu pasti. Oh, gitu. Kruk krak krak kruk krak klok klok Iya, klok iya, klok iya. bunyi itu pasti tuh. Mobil apa ya? Nissan apa sih? Yang udah isunya udah ini banget, dia selalu ngelitik mulu. Livina Livina, bener. Nah, Livina kasih solusi itu aja dong? nggak bisa. Livina ngelitik mah lu tune up aja di dokter mobil, gua garansi ngelitik hilang. Oh gitu ya? Iya. Tapi katanya, ya lalu mau gimana juga, Livina memang begitu karakternya. Jadi jangan berharap ngelitiknya hilang. Hilang, jamin. Kalau kayak gitu gimana? Kan keluar dari showroom nggak ngelitik kan? Iya sih. Kalau orang bilang Logikanya. emang begitu ngelitik terus keluar dari showroom nggak ngelitik kan? Lo iya kan? Gue selalu ngomong gitu aja. Emangnya lu kira orang baru beli keluar dari showroom ngelitik terus dia oke gitu? Iya benar juga. Nggak ya? mungkin, bos. Iya sih. Orang nggak ngerti aja gimana caranya benerin ngelitik dan nggak ngerti ngelitiknya itu datang dari mana. Ngelitik itu butuh tune up karena kenapa? Emang kotor. Nah, kotorannya dari mana? Satu, Livina itu engine-nya panas. Jadi memang didesain engine-nya menurut gua tidak sesuai di suhu tropis. Oke. Nah, jadi yang harus lu lakukan adalah olinya nggak boleh terlalu encer. Lu nggak boleh masukin 15, lu nggak boleh masukin 530 itu keenceran menurut gua. Penguapannya tinggi bagi dia. Yes. Emang tarikan jadi enak, tapi penguapan tinggi. Nah, lu mau ngelitiknya lama baliknya, itu lu isi 1040. Lu isi 1040, olinya, lu isi yang bagus olinya, coolant radiatornya lu ganti yang bagus. Orang nggak pernah perhatiin coolant. Oh gitu. Oli menguap gara-gara coolantnya biasa aja. Iya. Nah, makanya dia panas. Lu ganti coolant yang bagus, OAT misalnya, Organic Acid Technology nih, itu coolantnya bagus. Nah, dia engine-nya lebih dingin, dia tidak menguap olinya. Ketika olinya penguapan dikit, ngelitiknya baliknya lebih lama. Gitu Oh loh. gitu. Karena Indonesia, ya lu isi oli, oh mau kenceng 0W20. Penguapannya gila itu 0W20. Nah, penguapan itu kalau lu mau tahu, dia menguap low by gas dari si cover clap, itu disedot lagi lewat intake. Disedot lewat intake, dia nyangkut tuh di intake valve sama di dalam kepala piston. Itu yang bikin ngelitik. Makanya di tune up, gue jamin hilang. Kalau di dokter mobil lu ngelitik, lu tune up, dijamin hilang. Dijamin. hilang. Nah, tapi baliknya berapa lama lagi tergantung banyak faktor. Lu maintenance gimana ke depannya Iya, juga ya, Ko ya? olinya gimana, coolernya gimana, bensinnya lu pakai bensin BPJS nggak? Apa tuh? Lu kalau pakai bensin BPJS ya, lu tau lah bensin subsidi yang paling parah ya, ya lu terima nasib bro. Lu iya Nah, kan? baru gue mau ngomong ke situ kok. Terus kalau misalnya penjelasan kayak tadi gitu, berarti nggak ada hubungan sama bensin dong? Tetap ada? Bensinnya akan membuat si injektor lebih cepat kotor. Oh, Udah ke itu situ. doang. Yes, Oke. itu doang. Bensin hubungannya sama injektor kotor, udah itu doang. Nggak yang ngelitik, lu pakai bensin yang bagus dong? Nggak gitu juga Nah, ya? lu pakai bensin bagus nih, terlalu tinggi oktannya nih, misalnya lu pakai Pertamax Turbo nih, itu juga nggak bagus. Kenapa? Mesin lu tambah panas. Oh, Kita iya. semua tahu ya, oktan Yes. lebih tinggi kan mesin lebih panas ya. Iya. Lu nggak percaya, lu masukin motor aja, berasa banget tuh gitu Iya, kan. iya. Sama di mobil juga. Jadi menurut gua lu isi yang Pertamax udah cukup. Pertama cukup Iya, yang dua ya? udah cukup gitu loh. Oke. Dia nggak terlalu panas, bensinnya juga bersih. Sebenarnya orang semua ribut oktan kan. Oktan sebenarnya Iya, 92 betul. cukup. Yang penting bensinnya bersih, Pak. Nah, problemnya lah di luar negeri aja sekarang, misalkan nih lu ke Taiwan, lu ke Jepang, ya paling round 90 men. Masa sih? Iya, lu round 95 tuh udah racing, udah untuk mobil lu buat kenceng-kencengan. Untuk di luar? racing beneran round 110. Tapi 90 udah cukup, kadang-kadang 88. Masa? Tapi bensinnya bersih, filtrasinya bagus. Di Indonesia, lu dipus untuk dikasih tahu untuk ron. No. Nah, gue nggak ngerti nih kok. Tapi bensinnya bersih, maksudnya gimana nih maksudnya? Nah, bensinnya itu quality of dia filtering bensin yang filtrasinya itu bersih. Lu nggak percaya, lu coba deh. Lu beli bensin BPJS, Iya. sama lu beli bensin Shell. Oke. Lu celupin jari lu begini. Berasa bro, yang satu berminyak banget, yang satu bensin. Itu parah banget sebenarnya filtrasinya. Nah, lu nggak dikasih tahu kenapa. Manufacturer membuat filtrasi yang lebih panjang, otomatis ongkosnya tinggi. Dia nggak mau. Gue saring 2 kali aja gue kasih ke lu dah, gitu loh. Gue ributin oktan. Padahal oktan, ya lu tambah oktan booster juga naik tuh oktan. Nggak ada fungsinya juga. Lu pakai harian, panas lagi Indonesia. Nah, lu panasin tuh mobil itu. Iya, benar. Jadi gua sendiri misalnya nih Audi gua aja cuma isi Pertamax. Oh, pakai Audi kok ya? Iya, nggak butuh Pertamax Plus. Kecuali nih mau balapan, oke. Ceritanya beda, kita butuh oktan tinggi untuk kompresi lebih tinggi gitu loh. Oke.
Lu isi Pertamax Plus di beberapa mobil yang emang high compression, oke. Tetapi panas pas itu mobil. Makanya kenapa kayak Porsche, Ferrari, Lamborghini maunya jalan. Coba lu kena macet, overheat ya. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya tidak ada tuh misalnya dari penyedia bensinnya aja, anjir nih kurang bersih nih, pakai yang 88 gitu kan. Siapa tahu mobil ada juga alat penyaring di dalam untuk, nggak ada ya. Dari sononya. Oh, jadi ya udah kitanya memilihnya kalau boleh Pertamax aja minimal tuh kok ya. Iya, yang Better Pertalite Pertamax. oke lah, cuman Pertamax oke. Dan kalau misalkan diributin kayak bensin etanol begitu campuran-campuran, nggak ada masalah bro. Oke. Campuran begitu mereka udah lakukan udah berapa puluh tahun lalu di luar ya kan. Oke. Bukan teknologi baru gitu loh. Oke. Itu aja, orang di Indonesia norak aja. Baru nih, wah nanti buat mobil gua gimana gini gitu. Orang di Eropa udah 10 tahun lalu lu baru ribut hari ini. Dan di luar negeri baru tahu kok. Apa ternyata mereka juga pakai yang 95 jatuhnya udah racing ya. Jatuhnya Umumnya- udah maksudnya itu bensin mahal bagi mereka gitu gitu loh. ya? Umumnya 88 90 udah cukup mereka. Oh gitu. Makanya di Indonesia tuh dipush, wah RON 95, RON 98. Bener. Why? Gue juga nggak ngerti why gitu. Dan semua orang ngomongnya, wah kompresi segini harusnya pakai begini. Aduh. Lu ini dibohongin. Harusnya filtrasi yang bener, RON 88 aja cukup. Yang penting bensinnya bersih nih, nggak berminyak gitu loh. Kadang-kadang lu celupin jari lu pegang begini. Bensin BBJ sama bensin bagus beda, men. Lu pegang aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah cerita lab test. Lu pegang pakai jari lu beginiin. Makin berminyak, injektor nggak mau. Kan jadinya berlendir kan, injektornya kan, gitu loh. Dia nggak mau. Berebet lah ya. Iya pasti. Iya. Lu sih makanya pakai turbo sekalian. Nah. Nggak juga sih. Sebenarnya. Sebenarnya makanya bagi gua oktan tergantung nih lu racing apa enggak. Kalau lu nggak racing, 92, 95 cukup. Gitu ya. Oke. Wah jelas tuh. Gokil, gue lagi kuliah nih, ya kan? 1 semester. Gokil ke Depok, jauh-jauh. Nggak jauh sih, deket sih Depok. Udah di Bogor. Luar biasa. Nah teman-teman, itu penjelasan dari Kolung Lung. Gokil, gue pencerahan banget buat gue. Terus kok Ya. yang tadi mengingat kita ngomongin pelek nih kok. Yes. Iya kan? Yes. Mengingat di Indonesia ini banyak banget nih anak bangsa ya kan, Ya. yang bikin pelek ya kan. Ya. Dan ya memang sih kita pergunakanlah produk-produk Indonesia tuh. Udah Ya, ada slogan setuju gua, seperti itu, setuju kan banget ya. gua. Cuman kan kadang gue juga bukannya mau lebih ke inilah banyak teman-teman gue gitu kan, mungkin gue masuk ke komunitas yang berstatement dan gue monggo mempersilahkan apabila statement itu yang sifatnya membangun lah ya, bukan untuk menjatuhkan atau seperti apa. Tapi kalau dari sisi Kolung Lung tadi kan, kalau pertanyaannya, kalau statementnya pelek buatan lokal sudah unggul secara desain, kualitas dan harga gitu kan. Setuju atau tidak setuju? Tadi Kolung Lung dia setuju. Alasannya kenapa kok? Oke, jadi gini, saya dari sisi engineer ya, maksudnya saya sekolah kan engineering, sekolah teknik. Jadi yang namanya pelek itu kan dua, cast sama forge. Oke. Cast iron itu maksudnya besinya dilumerin, ada cetakan dituang. Oke. Ya kan? Nah, jadi tuh terus Yes. baru dialusin, ya kan? Yes. Nah, ketika dituang dan dialusin itu densitas atau kepadatan dari si metalnya atau si ironnya atau si besinya itu berbeda. Nah, makanya cast iron pelek itu tidak diminati orang-orang karena dia nggak jelas nih yang mana yang padat, yang mana yang kagak. Karena yang namanya lucor, lu nggak tahu nih padatnya di mana dan nggak padatnya di mana, betul kan? Iya. Dan udah gitu ada faktor lain kayak pendinginan apa segala macam. Oke, karena itu dulu belajar, kalau lu belajar namanya metalurgi. Nah, yang paling bagus adalah forged iron. Forged itu maksudnya dia itu peleknya dari billet namanya. Billet itu kayak dia bulat, gelondong, padat, terus dipanasin, terus digencet, plek. Jadilah desain yang lu mau gitu kan. Nah, itu yang paling bagus. Karena kenapa? Kepadatannya semua itu terkontrol gitu loh, dan itu yang nggak pecah-pecah biasanya. Kalau yang pelek pecah itu biasanya yang cast iron gitu loh. Karena secara teori yang forge sama cast itu forge paling kuat. Yes. Nah, problemnya adalah Indonesia itu untuk metalurgi atau pengerjaan metalworks itu tidak secanggih negara lain. Jadi 1, listriknya mahal, 2, bahan bakunya mahal, 3, izinnya mahal, 4, quality of work di Indonesia belum nyampe ke situ dulu. Hari ini percaya nggak percaya, kayak yang diomongin di online semua ya, wah China menghancurkan harga bla bla bla. Iya. Yes. Dan tidak gitu loh. Iya dan tidak. Iya betul, mereka menjual dengan harga murah,
produknya dan mesinnya. Jadi hari ini orang-orang di Indonesia sudah bisa beli mesin dengan harga yang jauh lebih murah untuk bekerja yang namanya Metalworks. Kayak buat ngepres, buat pouncing, buat itu mesin dari China murah-murah, Pak. Sehingga teknologinya bisa dibawa ke Indonesia dan bisa dibikin di sini. Gitu loh. Karena China emang mereka nggak hajar market murah, bodo amat orang lain bikin berapa, gue bikin murah aja pokoknya. Sama mesin-mesinnya. Kalau lu hanya lihat dari sisi consumer goods kayak baju apa segala macam, iya men, mereka ngancurin market lokal, betul sekali. Mereka produksi bisa murah banget. Betul. Impor sampai sini sama keluar dari pabrik di Jakarta itu bisa lebih mahal di Jakarta, gila nggak lu? Parah ya. Parah. Padahal gitu mereka loh. udah ada biaya. Udah ada biaya kirim. Kirim gokil sih. Nah itu, jadi makanya kenapa kalau dibilang hari ini kualitasnya sudah jauh lebih baik, iya percaya gua, gitu. percaya banget gua, gitu loh. Makanya kenapa kalau desain kan variatif ya, lu suka apa nggak suka, selesai gitu kan. Tetapi kalau dari sisi quality mereka udah mulai menyamai. Karena hari ini listriknya udah mulai surplus, alatnya udah mulai available, biji-biji besinya dan raw materialsnya juga udah mulai available. Nah, quality of works tergantung yang ngerjain, ya kan? Gua nggak bisa ngomong kalau itu. Tapi kalau misalnya dari sisi material yang digunakan kok, dengan yang original, katakanlah salah satu brand misalnya, wah gue sih pakai NK aja udah paling benar. Misalnya salah satu contoh merek yang gue sebut gitu betul. ya. Itu kan dia mungkin dari sisi secara bobot juga lebih ringan, kan ke kaki-kaki juga lebih awet kaki-kaki. Udah bro. pasti, udah Iya nggak pasti. sih? Tapi kalau yang lokal ini jujur sih gue belum pernah pakai ya yang lokal ini ya. Dia secara material menurut Kolunglung, mereka udah menggunakan material yang selevel apple to apple dengan yang produk impor. Nggak mungkin. Oh enggak ya? Kalau lu bandinginnya sama produser besar ya, NK, gitu ya. Konik, ya kan, Iya, Lowenbro, ya kan. Itu mereka jujur ngomong sih mereka metalurginya jauh lebih jago daripada kita. Iya, tetapi balik lagi harganya dong, Pak. Iya sih. Lu bandingin yang itu sebiji 30 juta, men. Yang lokal sebiji udah tinggal berapa sekarang, Iya gitu sih. loh ya. Pasti Balik lagi, materialmu beda digunakan. berbeda, ya, Pak? betul. Nah, kalau Anda betul-betul mau mengupgrade produk lokal, ya lu beli produk lokal. Kenapa? Lu kasih mereka duit dong. Sedangkan kalau lu kasih mereka duit, mereka pasti riset lagi dong. Iya sih. Gitu loh. Kalau setengahnya kita support mereka nih, oke hari ini nggak bagus. Ya iya gitu loh. Lu kira China langsung jago kemarin sore? Enggak, Pak. China jago dalam waktu 30 tahun, Pak. Lu kira Jerman udah jago gitu, Jepang udah jago casting metalurgi gara-gara apa? Gara-gara mereka Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Mereka butuh besi banyak, mereka mulai cetak, mereka belajar dari situ. Yes. Iya kan, betul kan? Mereka Betul. produksi kan gitu loh. Nah, sekarang kalau kita sendiri tidak tidak mensupport produk lokal, gimana caranya mereka trial and error, Pak? Lu nggak kasih mereka duit, mereka habis nih duitnya nih buat gajian karyawan. Belum lagi nanti diributin pajak. Lu Habis, bisa Pak. cuma caci maki aja. Iya, Bayarin dulu gitu. produk gua dapat modal, gua kembangin Riset usaha lagi. gue. Betul, Pak. Gokil penjelasannya ya. Emang iya, Pak. Kalau enggak, Keren lah banget sekarang ya. orang-orang yang bisa bikin pelek itu lu kira mereka nggak technical minded? Iya sih. Mereka benar-benar mau bikin produknya nomor 1. Tapi problemnya adalah orang Indonesia tidak percaya produk Indonesia. Ketika salah, maki-makinya banyak. Benar. Tulis di Google Map, tulis di ini, tulis di itu. Ya bro, salah ya salah, ya kan? Lu marah wajar Benar, gitu kan. benar. Tapi ya sudah, lu jangan matiin bisnisnya dia dong. Dia juga berusaha loh, iya kan? Gitu loh. Iya gitu loh. Karena kenapa? Kita juga pengusaha, kita juga mengerti itu Yes. gitu loh. Customer marah wajar, bos. Benar-benar. Beresin, selesai gitu kan. Tetapi ya maksudnya lu kasihan mereka lah, lu tulis di Google Map rating 1, wah penipu Betul. bla bla bla. Terus lu tulis lagi di Google, lu tulis lagi di ini. Ya ampun bro, dia ngasih makan berapa banyak orang di bawahnya. Yes, benar. Kadang-kadang Mana lu itu nggak pikirin bisa itu. di-delete lagi. Iya, Aduh, gitu gila. loh. Nongkrong terus di situ kalau mau komentar. Gue sih fine ya, maksudnya lu mau berpendapat gue juga fine gitu. Yes. Cuman maksudnya lu pikirin dong action lu. Yes, Dia juga benar. ada anak istri yang harus dikasih makan. Dia punya karyawan yang punya anak istri juga gitu loh. Oke, dia salah, gue fine. Lu marah aja, ya kan? Gitu loh. Itu sih kadang-kadang maksudnya netizen plus 62 ini juga harus berpikir. Kan kemarin ribut kan yang apa namanya makanan ya, yang diituin sampai
apa namanya wartegnya Oh mau tutup. iya betul. Lu komplain Segitunya banget, aja, gokil. iya kan gitu Gokil loh. sih menurut gue. Lu komplain aja, gue fine terhadap komplainan gitu Yes, loh. Tapi lu bener-bener. harus pikirin dong, kalau bisnisnya tutup, ya yang masak, yang Yes. surfing, yang apa, lu kira gampang cari duit hari ini, iya kan gitu loh. Itu yang kesian, lu harus pikirin ke situ juga. Lu mau mengutarakan pendapat, lu marah, lu maki-maki aja yang punya, nggak ada masalah kok dia. Emang salah ya kan, udah resiko kita gitu kan. Gue juga pernah dimaki-maki gitu loh. Selesai gitu loh, beresin gitu kan. Seperti halnya YouTube channel, misalnya Denkus channel, iya kan? Banyak yang komplain, sampai ada yang pernah awal-awal gua nge-YouTube ngomong apa sih lu muka kayak kambing. Astagfirullahaladzim. Gue sampai ngaca kok, muka gue emang kayak kambing. Bener-bener dah netizen. Ampun dah. Ampun. Tapi gue awal-awal kan masih belum bisa mengelola emosi ya. Awal-awal tuh. Gue cari nih bocahnya, ternyata bocil om. Iya, Asli. Waduh bener-bener, mungkin nih bocah lagi di warnet gak jelas. Ngomong apa sih lu muka kayak kambing. Aduh bener-bener. Emang. Kita juga sama. Memang jempol netizen ini jahat banget sih. Iya. Tapi kalau di sini enggak deh ya, om-om semua para pecinta otomotif, ya kan, main-main bersilaturahmi ketemu Kolunglung, ya kan, orangnya humble banget. Jadi lu bersilaturahmi sambil ngopi di sini, ya kan, sambil dilakukan maintenance yang luar biasa, pelayanannya luar biasa. Ini Siap. kalau ngomongin pelayanan dokter mobil nih 1 sampai 10 berapa nih kok? Kita sih selalu berusaha memberi yang selalu, makanya kan slogan kita pasti beres. Pasti balik beres. lagi Oh, Pak. slogannya pasti beres. Iya, balik lagi Oke. Pak. Kita kan memberikan solusi, bukan jualan spare part. Oh. Problem Anda apa, ya kita akan selesaikan problem Anda gitu loh. Tapi ngomong-ngomong spare part, kalau misalnya ada mobil yang udah parah banget nih, harus ganti ini, ganti itu, bisa ya kan? Bisa ya, kita kasih tahu gitu kan. Balik lagi kan, Oh. setiap orang punya keuangan dan budgeting masing-masing kan Oke. gitu loh. Yang penting kan ketersediaan spare part pun ada, ready ya? ada. Oh, baik. Betul gitu loh. Ya balik lagi sih hari ini kadang-kadang kita terlalu fokus ke kehidupan sehari-hari, kadang-kadang barang yang membantu kita cari duit nggak diurusin Yes, gitu kan. bener banget. Padahal kan kalau ini nggak diurusin, lu juga susah cari duit nanti gitu loh. Ih, bener kan gitu loh, sengsara men gitu loh. Kok kalau misalnya tips dari Kolunglung untuk ngomongin oli, tadi kan Kolunglung sempat bilang, lu hati-hati jangan pakai oli yang palsu. Ya. Mengingat oli palsu ini dampaknya, wah luar biasa, gokil ya. Parah. Ternyata kemana parah kan kok ya. Parah bro. Cuman kan orang kadang suka nggak ngerti, ini oli gue dapet palsu apa asli? Ah. Caranya gimana? Nggak bisa pak. Oh gitu. Jadi gue juga udah pernah bandingin, gue juga ya balik lagi ya dari ini gue ngomong pengalaman gue, Yes. ya hanya fiktif belaka dan nggak usah dicari kebenarannya kan gue ngomong gitu. dulu nih disclaimer nih. Jadi produsen oli palsu ini maaf sorry itu saya beberapa gue kenal, Oh. gitu loh. Serius, Gue kenal gitu loh. Waduh, Jadi bener-bener. ya balik lagi fiktif belaka ya Iya, kan. iya, Gitu iya. loh. Nah, Oke. jadi memang mereka itu ya hanya jualan untuk brand-brand oli yang memang muternya banyak, ya kan. Nah, kalau dulu oli palsu itu oli bekas dikumpulin, disaring lagi, dikasih bentonit namanya. Oke. Dia jadi warnanya kayak warna teh lagi, jernih lagi. Nah, itu namanya. Nah, itu Padahal parah. aslinya hitam. Padahal aslinya itu oli bekas gitu loh, udah hancur gitu. Ini oli udah nggak bisa pakai, tapi dikasih bentonit, dia kotorannya ngambang. Nah, tinggal diserokin tuh sama dia kotorannya. Nah, terus difilter pakai kaos, dia jadi lagi nih jernih. Masukin botol, kasih merek, jual. Nah, hari ini mereka masukin base oil karena base oil murah. Base oil itu harga minyak bumi dunia berapa ya? Lu hitung aja dari situ. Base oil itu bisa-bisa cuma 8.000 sampai 12.000 per liter. Bahkan malah cuma 4.000 kadang-kadang kalau lu cari base oil yang 70% recycle. Nah, base oil itu kenapa dibilang palsu? Karena dia pakai merek orang lain. Misalnya pakai merek Keong ya kan. Nah, lu kalau pakai merek Keong ya lu palsu dong berarti dong. Sebenarnya kalau dia masukin base oil doang pakai merek 1 2 3 ya nggak ada masalah gitu loh. Tetapi dia pakai merek orang lain biar cepet laku. Oli mesin kalau pakai oli base oil, oke. Efeknya paling setelah 300 km berkerak. Nggak bakal ngerusak mobil lu langsung. Yang parah adalah oli transmisi kalau lu dapat oli palsu. Oh itu lebih parah lagi ya. Wah, kita sendiri bos abis overhaul nih. Customernya bawa oli, isiin olinya. 3 hari pak, balik. Kenapa? Turunin olinya hitam, jebol semua kapas kopling 3 hari. Mau nggak mau kita benerin lagi kan, gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya datang ke dokter mobil ya udah pakai oli yang dari sini aja deh. Kalau kenapa makanya gue sampai capek-capek impor oli. Impor oli itu ribet bos. Satu, gue harus bersaing dengan pemain-pemain besar yang dimana ya jujur ngomong mereka modal 1.000 mungkin 100.000 kali lipat di atas saya gitu kan. Oh ya? 2, SNI. Lu kira bikin SNI murah? 1 item. Betul. NPT, NPB, perizinannya ribet pak. Itu semua harus kita lengkapin. Hanya untuk gue jual punya gue doang di sini. Kenapa? Biar gue bisa garansi oli yang gue masukin itu 100% asli. Gue cuma baru tahu garansi nih, itu Kok. doang.
Jadi kalau lu ada ori produk langsung dari luar di box Iya, ini? kita bawa. Produknya Nine Circle memang. Nine Gitu. Circle Iya. namanya? Lu kalau mau nanti ini gue kasih, lu cobain sendiri. Iya, nanti. Gitu loh. Kenapa? Sebenarnya yang penting olinya tuh asli, Pak. Kalau lu masukin oli asli, nggak mungkin rusak tuh mobil gitu loh. Tinggal enak apa enggak kan urusan lain, ya kan? Tapi kalau misalnya ya kayak yang Kolung bilang tadi apa pakai yang olinya ini lu nggak ngelitrik secara ininya? Oke, itu namanya kekentalan. Ah, 0W20, 5W30, 5W40, 1040 itu kekentalan oli. Oke. Jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer itu biasanya penguapan tinggi. Oh gitu. Makin kental itu makin rendah penguapan tetap. Mobil lu juga makin anteng, tetapi kalau dibandingkan dari sisi tarikan ya kalah sama yang 0W20 gitu Oke. loh. Kalau misalnya mobil tahun 2000-an sama mobil yang kadang-kadang belasan, 2015, tergantung engine atau Tergantung lu pakai engine. encer aja kalau mobil tua atau Salah. kental aja. Apa gimana? Salah, mobil tua sesuai speknya. Misalkan mobilnya lu pakai mineral oil, ya lu isi mineral oil. Kenapa? Lobang-lobang sama gasketnya sama linernya itu didesain untuk mineral oil. Yeah. Nah, jangan lu encerin atau lu kentelin. Pakai aja yang direkomendasi sama itu. Gitu loh. Nah, kalau misalkan mobil yang tahun 2010-an yang udah berkilometer, biasanya gua saranin lu pakai 1040 aja. Itu udah paling standar, paling nggak bakal rusak. Paling melumasi mobil lu dengan baik gitu loh. Karena kadang-kadang nggak enak 1040, gue mau encerin dong 530. Iya tambah kenceng bos, tetapi kan jadinya lebih encer tuh oli gitu kan, gitu loh. Oke. Jadi nama olinya apa kok? Nine Circle kalau punya gue. Nine Circle, gokil. Yes. Harga terjangkau ya kok? Harganya gue ambil yang premium memang. Oh gitu? Yes, Oh, karena gitu ya? untuk 10.000 km sebenarnya. Oke. Jadi kalau untuk 10.000 km dibagi harganya sama aja dengan lu pakai oli biasa. Nah, ini untung ngomongin 10.000 km. Ngomong-ngomong masalah ganti oli perawatan mobil, teman-teman. Iya. Jadi kalau lu, gue mau nanya kok. Lu kalau ganti oli itu pakai aja yang 10.000 tapi lu gantinya 5.000 atau 6.000. Kenapa? Karena kan lu macet emang nggak dihitung. Manasin mobil nggak kehitung. Setuju nggak kok? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Nah, Yes. gimana nih? Nah, iya dan tidak tuh maksudnya oke tergantung olinya. Gua nggak bisa ngomong untuk brand oli orang lain. Nah, kalau misalkan brand oli yang kita punya, lu 10.000 di kita lu pakai 10.000 kenapa? Sebenarnya itu oli bisa 15.000. Tapi gua tetap bicarakan 10.000 karena kenapa ya? Balik lagi. Lu bener. Macet tuh paling parah, Pak. Iya. Manasin mobil oke lah ya, 9 menit per hari Iya, kan iya, gitu iya, kan. iya. Macet paling parah, Pak. Macet, iya. gitu loh. Nah, kalau oli yang memang kualitasnya bagus itu bisa 15.000, gua mundurin jadi 10.000, lu pas pakainya nggak ada masalah. Nah, kan quality Pak, balik lagi. Gitu loh. Kalau quality yang di bawah lu pakai 10.000 pas lu pentokin belum tentu bisa gitu loh. Oke. Balik lagi gua nggak bisa ngomong terhadap merek orang ya kan gitu kan. Makanya Iya. gua hanya masukin produk yang bagus di mana ketika lu hitung per 5.000 yang sebenarnya sama aja. Oh gitu. Kayak Iya, misalkan iya. punya kita nih 1040-nya itu harganya 170 per liter. Iya. Nah, cuman kan untuk 10.000 km. Jadi kalau 170.000 itu lu bagi dua, cuma 85.000 Pak. Sebenarnya per 5.000 km. 5.000 km. Sama aja. Murah ya? Sama aja gitu loh, iya kan? Iya, gitu iya, loh. Not bad gitu loh. Dengan lu dapat oli Jerman yang quality, lu jangan tanya gitu loh. Kalau Gua- lu dari luarnya dari mana nih kok? Ini si olinya made in Jerman, base oilnya. Oh, Jerman ya. Iya, jadi gua maunya base oilnya the Gokil best, titik gitu loh. Karena Iya, ya balik lagi Pak, oli lu nggak lihat Pak, nanti tau-tau mobil lu jebol. Mendingan gua masukin yang paling bagus ke customer. Betul, setuju. Kalau masalah oli doang sih. Iya, Bener lu nggak sih. lihat Pak, Setuju gitu gua. loh. Oh. Ntar tiba-tiba 5.000 ada yang rusak, Iya, iya. sakit pala ya kan. Jangan. Tapi kalau misalnya teman-teman nih ya, yang punya Brio, apa yang baru pada ngambil gitu kan, baru 3-4 tahun mungkin ngeridit kayak gua gitu ya, Brio tuh. Terus ada ini omongan, ya udah sih lu better bawa aja ke, kan masih ini kan Garansi. sekarang garansi gitu. Nah, sekarang garansi udah habis nih kok nih. Gue bingung nih. Ya udah bawaan Honda aja. Nah, gue biasanya ke bengkel-bengkel ya udah pinggiran gitu kan. Kadang gue mikir, ini original apa kagak nih? Original, tenang aja katanya gitu kan. Oh yaudah, gua ada beberapa orang gue percaya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak dipakai bawaan si Hondanya, ke Nggak ada kolong lu masalah. sangat aman ya. Nggak ada masalah. Oli Aman tetap ya? oli Pak. Oke. Minyak goreng lu ganti-ganti mereknya Vilma, Bimoli, bla 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 lu nggak mati juga kan Iya, gitu loh. iya, iya. Oli tetap oli, yang penting lu Tapi dapat oli mungkin asli. keenceran ke itu ya tinggal diatur Nah, ya. lu sukanya gimana Oh, baiklah. gitu loh. Oli tetap oli, kalau lu pakai oli yang asli nggak bakal rusak mobil lu. Tinggal kalau lu encerin lebih berisik tapi tenaga lebih oke. Oke. Lu kentelin lebih anteng mesinnya, tapi ya kalau dibandingkan yang encer ya nggak sebagus encer kan gitu Kalau kan. menurut kolong lu Brio 2020 RS 530 cukup. Oh, gitu. Nggak usah 0. 0 itu penguapan lu akan tinggi sekali. yang gua beli memang agak encer pas gua lihat gitu sih. Lu lihat aja di situ 0W20 biasanya. Oh gitu. Iya, karena rekomendasi Honda 0W20 karena apa?
Dia itu tenaganya dikurangin dari sisi ECU. Emang dari ECU-nya itu tenaganya dikurangin supaya part mesin awet. Nah, tapi orang Indonesia bawel nih soal tarikan. Makanya olinya diencerin sama dia. Olinya diencerin, tenaga ECU diturunin, tarikan dapet, orang nggak bawel gitu loh. Oh, baiklah. Iya. Sebenarnya kalau lu kentelin dikit, lu nggak berasa, men, tenaga lu berkurang, men. Gitu ya? 530 cukup lah, lu nggak usah 1040 kekentelan. 530 cukup kok. 530. Dan itu penguapannya lebih rendah sehingga piston lu nggak cepet kotor, valve lu nggak cepet kotor, gitu kotor loh. tuh ya kadang ya. Benar-benar. Nah, kadang-kadang ini satu lagi nih, ilmu yang orang lain nggak tahu nih. Ya. Lu isi oli, lu tahu jelas masuknya berapa. Yes. Tapi kenapa oli bekasnya lu nggak pernah ukur? Nah, itu. Itu paling penting, Pak. Yes. Karena gue dulu ditambang nih, Caterpillar. Caterpillar selalu mengukur oli yang keluar. Oke. Berapa banyak yang keluar, terus disampling, masukin lab sama dia. Sulfurnya berapa, metalnya berapa, ininya berapa. Oke. Karena dia mau tahu nih kesehatan si mesin. Oh, baiklah. Gitu loh. Nah, makanya ketika lu buang oli, lu tap di satu tempat, lu ukur literan. Yes. Biar lu tahu nih, ini oli nguapnya berapa nih, Yes. atau hilang nggak nih kemana nih, gitu Yes. loh. Dan itu katanya memang normal, karena memang ada penguapan, bro. Penguapan 10%. Oh, gitu. Jadi lu bisa hitung sendiri gitu kan. Yes. Di atas 10% lu cek. Biasanya sih radiatornya. Kenapa tuh? Kepanasan misalnya. Oke, radiator kepanasan ya lu ganti coolant yang bagus, kasih kipas. Kan gitu kan? Ya, yang Oh, jadi maksimal 10% toleransinya masih oke. yes. Lebih dari itu, Lebih kayak dari itu perlu cek. harus cek. Oke. Cek apa nih, keluarnya kemana nih? Apa kualitas olinya? Apa mobil lu emang kepanasan gitu kan? Cek biasanya. 10% normal, Pak. Di bawah 10% good. Oke. Oke, teman-teman, jadi buat para pecinta otomotif di seluruh Indonesia yang memelihara mobil jenis apapun, gua sih sangat merekomendasikan langsung datang ke Kolunglung, ya kan? Siap. Cabangnya ada banyak. Kok boleh kok di akhir video ini cabangnya mana aja gua belum tahu juga nih kok. Udah. Katanya yang gua denger mau ke luar negeri juga ya? Sudah. Jadi Oh, kita ada kirain satu di coming Kuala soon. Lumpur. Oh, baiklah. Jadi Kuala Lumpur. 29, iya, jadi 29 di Indonesia, satu di luar negeri. Satu di luar negeri di Kuala Iya, Lumpur. di Kuala Lumpur, yes, betul. Oh, 29 di Indonesia. Yes, jadi betul. Jakarta, Bogor. Jabodetabek ya, semua, kemudian Bogor di mana, Lampung. Bogor belum sih, gue paling deket masih Cibubur sama sini. Oh, baiklah. Oke. Jadi Cibubur sini, terus sisanya Tangerang, Bekasi gitu-gitu ada semua lah ya. Jawa Timur? Surabaya 2, Malang 1, Solo 1, Lampung, Makassar, Kupang. Oh, baik. Cirebon sama Bandung. Cirebon. Oh, Cirebon ada. Ada. Bandung ada. Bandung ada. Oke, nanti malam gue mau ke Bandung tuh. Ya, teman-teman Boleh. warga Bandung, nanti kita ngobrol otomotif di Bandung. Ya nggak, bisa mampir dokter mobil. Oke, kalau lo thank you banget. Siap, Di thank you. video kedua ini kita akan masih ada video ketiga, gokil, ditungguin aja dan obrolannya makin seru. Wah, parah banget deh. Jadi teman-teman, jangan lupa walaupun tanpa gua harus woro-woro, teman-teman udah tahu kan. Yang belum subscribe YouTube Dokter Mobil di subscribe dan TikToknya ada kok ya? Ada TikTok, Ada Instagram, TikTok, Facebook semua. Instagram, Facebook, yang mana followernya udah lebih banyak dari gua. Jadi jatuhnya hanya mengingatkan doang. Jangan lupa follow, udah paling bener. Follow Dokter Mobil dan jangan lupa juga follow YouTuber otomotif yang nggak begitu ngerti otomotif, ya kan? Biar gua lebih semangat lagi, subscribe YouTube channel gua, follow Instagram gua Denkus Channel dan TikTok gua Denkus Channel. Thank you teman-teman yang udah video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a